Yang cinta itu tidak bisa berjalan menurut kehendak kita, kata Hobi membuat Taehyung membuka matanya mencerna ucapan bijak Hobi itu yang sangat jarang keluar menurut. Dia terkadang bisa menyakiti kita, namun pada akhirnya membawa kepada kebahagiaan yang kita harapkan. Tambah Namja itu lagi. Dia menatap Hobi yang sedang tersenyum padanya. Dia tergigit pelan dan menegakkan tubuhnya. Kau bijak, tumben sekali. Biar Taehyung membuat Hobi menggeram kesal. Bukannya Taehyung mengiyakan ucapan bijaknya yang jarang sekali dia keluarkan itu, namun malah mencibirnya. Hobi kemudian meregangkan otot-ototnya lalu berdiri. Bagus, kembali seperti Taehyung selalu bersikap dingin dan kasar. Jujur kau terlihat menjijikan saat sedang melankolis seperti tadi, kata Hobi tertawa lalu keluar dari ruangan Taehyung. Taehyung mencerna ucapan Namja itu. Hobi itu terlalu terbawa perasaan hanya untuk seorang gadis. Bahwa kepribadiannya berubah drastis. Hanya seorang gadis bernama Jihyun menolaknya, tapi Jihyun memanglah hal yang penting dalam hidupnya. Tapi mungkin dia sudah berlebihan hanya karena penolakan itu. Seorang Yuncha dengan setel serba hitam tengah duduk di sofa kafe dengan minuman berjenis kafe di depannya. Yuncha yang menggunakan kacamata hitam itu nampak menunggu seseorang yang tengah mengikat janji dengannya siang ini. Hingga kini pandangannya terarah pada seorang Namja bertubuh tinggi dengan kaos hitamnya yang diolah besi jaket berwarna merah marun keluar dari mobil sedan hitamnya dan berjalan memasuki kafe itu. Pria itu kemudian berjalan ke arah gadis itu. Setelah tahu di mana gadis itu duduk, wajahnya tidak menunjukkan jika pria itu adalah seorang yang lembut, melainkan penuh dengan sisi gelap dan kekeras. Matanya terangkat menatap sorot wajah Namja itu. Keduanya seperti sedang menjalani sebuah misi rahasia. Nampak sangat serius, ditambah lagi dengan tatapan tajam pria itu pada sang gadis. Ini sudah menunggu dan kau belum menemukannya. Jika sampai genap 1 bulan dia belum diketemukan juga, kembalikan uangku, ucap sang pria tanpa mau berbasa-basi. Gadis itu menyengingkan senyumnya dan meneguk minumannya singkat. Dia terserah padaku, kau harus tahu jika aku mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan gadis itu, bahkan sangat banyak, tapi kau malah menggampangkan masalah ini, bentak pria itu sedikit tertahan. Ingin rasanya pria itu mencaci gadis di depannya sampai puas, namun sekali lagi ini adalah tempat umum dan mereka tak bisa seenaknya berucap dengan puas.
Itu bukan urusanku. Perjanjiannya adalah aku menjualnya padamu, entah dia kabur atau tidak, itu bukan tanggung jawabku. Yang jelas gadis itu sudah menjadi milikmu saat kau membayar, dan aku menyerahkannya. Sriwijaya itu tersenyum dengan gampang. Kau lupa jika kau menyerahkan gadis itu sehabis dia mengalami kecelakaan, bahkan dia hanya dirawat semalam saja di rumah sakit. Kau dan kekasihmu memang sudah gila, seru pria itu lagi dengan amarah. Tanya pria itu membuat tubuh Wijaya itu menegang sempurna. Rasanya bibirnya keluh untuk menjawab apa yang pria itu ketahui darinya, rencana apa yang dia tahu. Maksudmu? Tanya Wijaya itu sedikit gugup sambil menatap pria itu. Kini sang pria giliran tersenyum kemenangan. Ayolah Lihaun, kau kira aku bodoh dan tidak memegang kartu sama sekali. Aku tahu kau akan menyepelekan masalah ini. Kau dan kasihmu sudah melakukan hal luar biasa. Dan pria misterius itu siapa namanya? Lihaun menatap kesal Liu sebelum akhirnya dia mengangguk kecil dan segera keluar dari kafe itu dengan sedikit marah. Dia tahu betul pria siapa yang dimaksud Liu, bahkan kini dia dan kekasihnya juga sudah ikut terjebak sedikit dalam dengan permasalahan menyangkut pria misterius itu. Dia memasuki rumahnya setelah lelah pulang dari kantor, kemudian menatap terkejut seorang Wijaya yang tertidur di sofa dengan TV yang menyala. Dia menggeleng pelan dan lagi-lagi dia tersenyum. Rasanya hatinya ikut senang melihat wajah Yen yang tadi terpulas dengan damai di sofa empuk itu. Memang terdengar sangat aneh, namun itulah yang terjadi pada Taeyong selama 2 minggu gadis itu berada di rumahnya dan membuat suasana baru untuknya. Bahkan rasanya dia menjadi orang yang lebih berbeda dalam artian positif karena Yen cuma mendekati Taeyong lalu menunduk singkat dan mengambil jas milik tuan mudanya itu. Sudah berapa lama dia di situ? Tanya Taeyong cepat sambil melipat lengan bajunya. Cuma yang baru. Mau melangkahkan kakinya menaiki tangga untuk menaruh jas ini di kamar. Taeyong berhenti sejenak dan menatap Taeyong. Tadi sekitar jam 8:30 tuan, aku tidak tega membangunkannya karena dia sangat nyenyak sepertinya, kata Jumahan, kemudian melangkahkan kakinya menaiki tangga dan langsung menuju kamar sang tuan. Sungguh perasaan apa yang sudah mengusik hatinya ini, dan bagaimana bisa seorang gadis begitu cantik seperti ini tidak bukan hanya cantik namun yang sangat indah menurut Taeyong. Astaga, apa yang merasuki mungkin Taeyong, komentar Taeyong dalam hati. Taeyong dengan lembut menyisipkan helaian rambut Yen yang menutupi wajahnya ke belakang telinga, dan kini wajah gadis itu terlihat sempurna tanpa anak rambut yang menutupi wajahnya. Taeyong kemudian mengangkat tubuh Yen dengan pelan, takut jika nantinya terusik. Lalu bangun. Taeyong ingin membaringkannya di ranjang yang nyaman karena Taeyong khawatir Yen akan mesakiti punggungnya besok pagi karena tempat tidur yang tidak nyaman.
Namja itu berjalan menuju ranjang besar dengan spray berwarna putih dan langsung membaringkan Yen di sana dengan pelan. Taeyong menatap damai wajah itu, kemudian menyelimuti gadis itu hingga batas dadanya dan membelai lembut kepala Yen. Entah apa yang mendorongnya melakukan hal manis pada gadis itu, hanya saja dia ingin melakukannya. Apa memang dia menyukai Yen? Tidak, ini hanya sebuah rasa simpati padanya kan? Harus kuakui, kau adalah seorang malaikat, kata Taeyong tersenyum tipis. Lalu Taeyong berdiri dan hendak keluar, namun dia terhenti saat merasa seseorang menahan ujung kemejanya untuk tetap tinggal di sana. Yen, seru Taeyong pelan dan menepuk pelan pipi gadis itu untuk membangunkannya. Tidak, aku tak melakukannya, racau Yen sambil menggelengkan kepalanya. Dia kembali mengeluarkan peluh di sekitar wajahnya. Bangun Yen, seru Taeyong sedikit keras. Karena aku, teriak Yen yang langsung duduk dengan napas terengah seperti dia habis lari maraton. Dia menatap Taeyong berada tepat di depannya. Taeyong sedang menatapnya dengan raut wajah khawatir, dan tanpa berpikir panjang Yen langsung memeluk Namja itu dengan erat. Taeyong jelas terkejut namun tidak berniat menolak. Dia tahu Yen sedang mengalami masa yang sulit. Yen harus siapkankah? Dia tahu bagaimana perasaan dan seorang tidak bisa mengingat apapun pasti menyakitkan dan merasa seperti terkena sebuah kutukan. Aku tak melakukannya, Taeyong, bukan aku. Yen menangis terseduh-seduh dan Taeyong mengelus punggung Yen dengan sabar. Aku tahu itu bukan dirimu, tenanglah, tambah Taeyong untuk percaya ucapan Yen. Gadis itu masih menangis dalam pelukan Taeyong. Aku tahu lebih tepatnya jika mengatakan mereka sedang berpelukan dalam kegelapan kamar Yen yang hanya diterangi lampu tidur kecil di atas meja kamar Yen di samping ranjang itu. Kau harus percaya jika aku tidak melakukannya, jelas Yen pada Taeyong sambil memegang tangan Taeyong dengan erat. Ya, aku percaya padamu, tenanglah, kata Taeyong membelai rambut pipinya. Yen mengaku cepat dan kembali memeluk Taeyong. Pria itu hanya membelai lembut sore coklat gadis itu. Apa yang sedang mereka lakukan ini? Mereka terlihat seperti sepasang kekasih saja, tapi tidak. Saat ini mereka tidak memikirkan hal tentang cinta, karena yang mereka pikirkan adalah masalah seorang gadis amnesia bernama Yen saat ini. Jangan tinggalkan aku, Taeyong, mohon tetaplah di sini menemaniku. Aku sangat takut bermimpi buruk lagi, pinta Yen pada Taeyong yang masih setia memeluknya dengan hangat. Dan tanpa berpikir panjang, Taeyong mengangguk Yen bernapas lega karena itu. Sejujurnya dia membutuhkan seseorang untuk menemaninya malam ini.
Taeyong akan merasakan sakitnya Yan tentang masa lalunya yang pelan menunjukkan jati diri mereka satu persatu. Meski dia tahu kepingan ingatan itu sangat tidak mengenakan untuk diingat, namun tetap saja dia bagian masa lalunya dan mungkin hal itu sangat penting. Dan Taeyong yakin Yan bukan gadis murahan seperti yang muncul dalam ingatannya. Dia percaya Yan gadis baik, benar kan? Yang masih belum terlihat mungkin karena dia habis mimpi buruk dan bayangan ketakutan itu masih menghantuinya. Taeyong masih setia menjaganya sambil terkadang beradu pandang dengan mata Yan. Namun sekarang dia sangat bersikap manis pada Yan, layaknya Yan adalah kekasihnya sendiri. Bukankah Taeyong sudah gila? Aku tidak tahu, aku hanya melakukannya. Apa kau mau aku terus bersikap kejam dan dingin padamu? Tanya Taeyong membuat Yan tersenyum tipis. Taeyong mengalihkan pandangannya pada tangan yang sedang dia genggam itu. Yan pun menundukkan tubuhnya dan menatap manik mata Taeyong yang kini menatapnya dekat sekali. Bahkan tangan mereka masih enggan terlepas. Taeyong masih menggenggamnya dengan erat. Begitu juga Yan masih ingin terus menggenggam tangan Taeyong.